warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis langkah-langkah melindungi diri dan orang lain dari penyakit menular seksual. Nama saya Angelina Putri Makareta, kelas 12 MIPA 5 nomor absen 3. Di sini ada peta konsep PMS. Yang pertama, ada hakikat PMS, yang kedua ada penyebab PMS, yang ketiga ada macam-macam PMS, yang keempat ada melindungi diri dari PMS, yang kelima ada melindungi orang lain dari PMS. Yang pertama, ada hakikat PMS. Hakikat PMS, penyakit menular seksual atau biasa dikenal dengan infeksi menular seksual, merupakan infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Penyebarannya pun bisa melalui darah, sperma, atau cairan tubuh lainnya. Selain itu, penyebarannya bisa melalui pemakaian jarum suntik secara berulang atau bergantian di antara beberapa orang. Yang kedua, ada penyebab PMS. Penyebab PMS bisa disebabkan oleh beberapa virus dan bakteri yang menyebar melalui cairan tubuh seperti sifilis, gonore, klamidia, kutil kelamin, HIV. Beberapa perilaku yang meningkatkan resiko tertular PMS. Yang pertama ada seks tanpa menggunakan kondom, berhubungan seks dengan banyak pasangan, konsumsi minuman beralkohol, penggunaan obat terlarang, dan tidak ada pembekalan imunoteks. Yang ketiga ada macam-macam PMS. Yang pertama ada sifilis. Sifilis adalah penyakit seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini mempunyai gejala seperti munculnya luka pada alat kelamin atau mulut. Luka ini pada umumnya akan bertahan antara 1-2,5 bulan dengan tidak ada rasa sakit tetapi mudah ditularkan. Segera tangani sifilis karena jika tidak, infeksinya akan berlanjut ke tahap berikutnya yang mirip dengan gejala flu, kerontokan rambut, hingga pitak. Jika dibiarkan, maka sifilis bisa menyebabkan kelumpuhan, kebutaan, hipotensi, dan bahkan terkena masalah pendengaran serta hilangnya nyawa seseorang. Yang kedua ada gonore. Gonore merupakan penyakit seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gonore bisa dikenal dengan kencing nanah karena menyebabkan keluarnya cairan saat buang air kecil yang menyebabkan rasa nyeri pada penis atau vagina. Yang ketiga ada klamidia. Klamidia adalah penyakit seksual menular yang paling umum terjadi. Gejalanya memang tidak akan terasa dan biasanya disebabkan oleh klamidia trachomatis, namun klamidia tetap harus diwaspadai karena penularannya bisa terjadi tanpa disadari oleh orang yang terinfeksi. Yang keempat ada kutil kelamin. Kutil kelamin merupakan salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus human papillomavirus di sekitar alat kelamin. Penyakit ini tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi biasanya akan muncul rasa gatal dan memerah. Yang kelima ada HIV. HIV adalah virus human immunodeficiency yang tersebar melalui cairan tubuh dan menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV di awal penyebarannya tidak akan menunjukkan gejala, karena virus akan tidur sementara waktu menunggu sistem imun melemah dan dapat berkembang menjadi AIDS yang sangat mematikan. Yang keempat ada melindungi diri dari PMS. Yang pertama, hindari melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu orang. Yang kedua, rutin menjaga kebersihan vagina. Yang ketiga, selalu gunakan alat pengaman. Yang keempat, vaksinasi. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Tuhan dan senantiasa melaksanakan kewajiban dan menjauhi apa yang dilarang oleh agama. Dan yang kelima, melindungi orang lain dari PMS. Yang pertama, pencegahan non-seksual dapat dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan donor darah sehingga darah akan terbebas dari HIV atau AIDS. Yang kedua, memberikan penyuluhan akan bahaya PMS. Yang ketiga, memberikan kesadaran akan pentingnya sikap setia. Yang keempat, penyuluhan atau edukasi yang intensif tentang bahaya penyakit HIV atau AIDS itu sangat penting. Dan di sini ada komplikasi penyakit menular seksual. Yang pertama ada nyeri panggul, yang kedua komplikasi kehamilan, yang ketiga peradangan mata, yang keempat rahang sendi, yang kelima penyakit radang panggul, yang keenam infertilasi, yang ketujuh penyakit jantung, yang kedelapan kanker serviks, yang kesembilan kanker dubur. Dan gejala penyakit menular seksual PMS. Yang pertama ada mengalami perubahan pada urin, yang kedua rasa nyeri selama berhubungan seks, yang ketiga kutil atau memar, yang keempat sakit panggul atau perut bagian bawah, yang kelima misve terasa panas atau gatal, yang keenam keputihan abnormal atau perdarahan vaginal, yang ketujuh keluar cairan dari Mr. P, yang kedelapan buang air kecil terasa menyakitkan atau panas. Daftar pustaka redaksi Halodoc. Yang kedua http www.halodoc.com penyakit menular seksual PMS. Ketiga https www.klikdokter.com penyakit menular seksual.
Surmayanto, DKK 2018 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, SMA atau SMK atau MA atau MAK, kelas 12 Jakarta PT Gramedia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.